Oke, di video ini gue akan membahas 5 tipe base TH12 yang bisa kalian coba gunakan. Dan untuk semua link dari base-nya kalian bisa dapatkan di deskripsi video. Base nomor 1. Oke, jadi di sini ada sebuah base yang dikategorikan sebagai base asimetris. Nah, jadi untuk definisi dari tipe base asimetris itu sendiri bisa diartikan sebagai base yang tidak memiliki keseimbangan atau simetri dalam penempatan bangunannya. Dan sekedar untuk konteks tambahan aja, jika base dengan tipe asimetris seperti ini banyak sekali digunakan untuk membingungkan lawan dan juga membuat jalur serangan susah untuk ditebak. Nah, lalu ada pun untuk opini pendukung kepada base dengan tipe asimetris seperti ini, yaitu dapat memaksa lawan untuk melakukan scouting lebih lama terhadap base ini. Jadi maksudnya yaitu lawan pasti agak lebih sedikit lama lah gitu mikirnya jika ketemu base dengan tipe asimetris seperti ini. Karena ya itu tadi banyak pertimbangan yang harus benar-benar diperhatikan, karena kesalahan sedikit saja ketika menyerang base dengan tipe asimetris seperti ini itu bisa menghasilkan domino effect. Jadi misal kayak pasukan tiba-tiba harus berubah arah serangan, atau yang paling fatal akan ada area yang tidak bisa tersentuh sama sekali oleh pasukan lawan. Nah, jadi kesimpulannya base ini sangatlah cocok untuk memperlambat dan mengacaukan strategi lawan. Base nomor 2. Oke, berikutnya di sini ada sebuah base yang dikategorikan sebagai base jebakan TH. Dan untuk definisi dari base jebakan TH itu sendiri bisa diartikan sebagai base yang menempatkan posisi tonhal di pinggir. Namun tentunya tidak secara gratis ya, melainkan sudah dikelilingi banyak sekali jebakan. Nah, dan ada pun untuk konteks penggunaan dari base dengan tipe jebakan TH seperti ini, itu utamanya adalah untuk memancing lawan agar menyerang tonhal terlebih dahulu. Nah, lalu untuk opini pendukung dari base dengan tipe jebakan TH seperti ini, yaitu untuk memanfaatkan psikologi pemain yang ingin cepat-cepat menghancurkan TH, yang dimana memang gua rasa rata-rata psikologi player COC adalah seperti itu, yaitu pengen sekali untuk cepat menghancurkan TH. Nah, lalu masuklah kita ke konsekuensi dari lawan yang beneran terpancing menyerang dari arah TH ini, yaitu seperti yang sudah gue bilang di awal barusan, jika definisi dari base jebakan TH ini itu juga menyertakan semua jebakan yang kita miliki untuk melindungi TH yang berada di pinggiran base ini. Nah, jadi ya konsekuensi bagi lawan yang psikologinya berhasil kita mainkan adalah pasukannya akan banyak sekali yang tereliminasi di area sana. Jadi ya kesimpulannya untuk base dengan tipe jebakan TH seperti ini itu sangat efektif untuk strategi bertahan yang ingin menjebak pasukan utama lawan. Base nomor 3. Oke, berikutnya di sini ada sebuah tipe base yang termasuk ke dalam kategori base cincin. Tahu mungkin biasanya lebih dikenal dengan istilah ring base. Nah, dan ada pun untuk definisi dari base dengan tipe ring seperti ini, yaitu adalah base yang membagi areanya menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada bagian base ring luar, yang mana di sana mayoritas pertahanan kita ditempatkan beserta beberapa bangunan penghambat lainnya. Dan berikutnya ada
bagian base ring dalam, yang mana di sanalah semua aspek krusial kita ditempatkan. Entah itu seperti beberapa bangunan pertahanan krusial atau bahkan bangunan yang paling krusial itu sendiri, yaitu apalagi kalau bukan Town Hall. Nah, lalu untuk konteks penggunaan dari ring base seperti ini, yaitu bisa membuat lawan semacam teralihkan dengan area base bagian luar ini, dan tentunya membuat lawan kesusahan untuk mencapai bagian inti dari base ini atau bagian ring base dalam itu tadi. Nah, dan adapun untuk opini pendukung terhadap tipe ring base seperti ini adalah yaitu secara tidak langsung memaksa lawan untuk menghabiskan banyak pasukan di area ring base bagian luar sebelum mereka bisa mencapai area ring base bagian dalam itu tadi, yang dimana pada prosesnya ada potensi yang sangat tinggi untuk pasukan lawan itu justru hanya sibuk mengelilingi area ring base bagian luar ini saja tanpa bisa mengakses sama sekali area ring base bagian dalam kita ini. Base nomor 4. Oke, berikutnya di sini ada sebuah kategori base yang termasuk ke dalam tipe base simetris. Dan untuk definisi atau penjelasan dari base dengan tipe simetris seperti ini, yaitu adalah base dengan penataan bangunan yang seimbang antara bagian kiri dan juga bagian kanannya. Atau ya sederhananya anggap aja kayak bayangan cermin lah gitu. Nah, lalu untuk konteks penggunaan dari base dengan tipe simetris seperti ini adalah yaitu untuk melindungi pertahanan base secara merata di semua sisi. Karena kan kita sebelumnya sudah sama-sama tahu lah ya jika base ini untuk area kiri dan kanannya itu sama persis untuk penempatan bangunannya. Jadi secara logika untuk ketahanannya pun ya akan kurang lebih sama juga gitu. Dan barulah kita masuk ke opini pendukung dari base ini, yaitu sangat efektif untuk menghindari eksploitasi dari salah satu sisi lemah base ini. Nah, jadi artinya kan ini untuk penempatan bangunannya bisa dibilang seimbang lah gitu antara kiri dan kanannya. Maka dari itu boleh dibilang juga tidak ada sisi lemahnya, karena untuk penempatan bangunannya pun ya sudah seimbang gitu. Nah, jadi kesimpulannya base ini sangatlah cocok untuk strategi bertahan yang lebih berfokus pada konsistensi. Base nomor 5. Oke, jadi ya untuk base terakhir ini anggap aja kayak semacam base pelengkap lah ya. Mana tahu dari kalian ada yang baru naik TH, gua rasa dengan desain base seperti ini akan sangat amat membantu kalian dalam menyeleksi bangunan mana yang pengen diprioritaskan untuk di-upgrade terlebih dahulu.